Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rio Dwi Ananda di program Bullies Podcast. Di episode kali ini kita akan membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perundungan, baik dari pelaku maupun dari korban dan juga dari lingkungan sekitar. Tanpa berlama-lama lagi, dan inilah Bullies Podcast. Pertama yang akan kita bahas adalah faktor penyebab dari pelaku itu sendiri. Yang pertama adalah pernah menyaksikan kekerasan. Orang yang pernah menyaksikan kekerasan ya tentunya orang yang pernah menyaksikan kekerasan cenderung akan melakukannya terhadap orang lain juga. Misalnya jika seseorang pernah ditampar, mungkin seseorang tersebut akan melakukannya kepada orang lain. Orang yang melihat orang tuanya memukul, menendang, akan mengikuti perilaku orang tuanya, di mana ia juga akan memukul dan juga menendang. Yang kedua, mempunyai orang tua yang bersifat permisif, yang berarti bahwa orang tuanya ini selalu mengizinkan apapun yang dilakukan oleh anaknya, baik itu buruk maupun baik. Jadi ketika orang tua ini melakukan ataupun membiarkan anaknya untuk melakukan apapun yang mereka inginkan, tentunya akan membuat sang anak ini menjadi egois ya. Jadi sehingga anak yang dibiarkan oleh orang tuanya ini untuk melakukan apapun yang ia inginkan itu tadi akan membuat sang anak ini menjadi membangkang gitu. Sehingga apapun yang keinginan yang tidak dituruti oleh orang tuanya, maka dia akan mengamuk. Jadi itulah pentingnya bahwa kita harus membatasi anak untuk melakukan sesuatu. Kemudian yang ketiga adalah kurangnya hubungan dengan orang tua. Hubungan atau komunikasi sangat penting bagi seorang anak yang dalam masa perkembangan ya. Kurangnya hubungan dengan orang tua akan menyebabkan mereka kekurangan kasih sayang, sehingga membuatnya haus akan perhatian, sehingga ia akan merundung orang lain agar dia mendapatkan apa yang ia inginkan dan juga agar dia mendapatkan perhatian dari orang lain. Yang keempat, memiliki saudara kandung yang abusif. Anak yang memiliki saudara kandung yang abusif ini atau sering melakukan kekerasan fisik cenderung akan mencontoh perbuatan saudaranya. Tambah lagi dapat membuat seorang anak merasa tidak memiliki kekuatan sehingga melampiaskannya kepada orang lain. Yang kelima, ada kebiasaan mengejek ataupun merendahkan orang lain. Kebiasaan mengejek ataupun merendahkan orang lain ini merupakan sebuah perilaku buruk dari seorang anak yang berasal dari masa kecilnya. Dan kebiasaan mengejek ataupun merendahkan orang lain ini juga menjadi salah satu faktor penyebab seseorang akan menjadi perundung. Hal ini akan menjadi kebiasaan sehingga orang tersebut akan melakukannya sampai ia dewasa. Yang keenam, haus akan kekuasaan. Orang yang haus akan kekuasaan ini akan berusaha memegang kendali atas orang lain. Jadi orang yang haus akan kekuasaan akan berusaha mengendalikan orang lain agar menuruti apapun yang ia mau gitu. Yang ketujuh, ingin menjadi populer. Karena sekali lagi ya, karena didorongkan oleh keinginan untuk mendapatkan perhatian orang lain ya, ia akan berusaha untuk melakukan apapun dan bagaimanapun caranya. Pokoknya intinya dia ini jadi populer lah dengan menunjukkan kekuatannya sehingga membuatnya melakukan perundungan. Yang kedelapan, tidak dibekali pendidikan empati. Tanpa empati ya, seseorang akan melakukan apapun yang mereka mau. Jika mereka ini tidak merasa kasihan dengan orang lain, kurangnya empati juga membuat seseorang menyepelekan rasa sakit yang orang lain rasakan, sehingga ia hanya menganggap bahwa perundungan ini adalah ya cuman bercandaan semata gitu. Yang kesembilan, tidak mendapatkan apa yang mereka mau. Seperti pada poin B ya, anak-anak yang biasanya selalu dituruti perintahnya, ketika perintah itu tidak dituruti, mereka akan frustasi hingga mereka ini melampiaskannya kepada orang lain di luar rumah seperti di sekolah untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Yang ke-10, sering menggunakan kekuatan fisik. Tubuh yang besar ataupun badan yang besar ya dan kuat cenderung disalahgunakan oleh orang untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan gitu, untuk mendapatkan apa yang mereka mau dengan cara mengintimidasi dan juga menyakiti orang lain sampai tujuannya ini tercapai. Yang ke-11, ada dorongan agar dapat berbaur dengan teman-teman. Dorongan agar dapat berbaur ini membuat seseorang melakukan apapun, bahkan termasuk menyakiti orang lainnya. Mereka akan melakukan apapun asalkan mereka dapat berbaur ataupun memiliki banyak teman lah. Jadi mereka ini berusaha untuk ya menunjukkan kekuatannya dan disukai banyak orang gitu. Nah itulah tadi faktor penyebab dari pelaku.
Kemudian kita akan membahas tentang faktor penyebab dari sang korban itu sendiri. Mengapa korban ini bisa menjadi sasaran perundungan? Yang pertama adalah ia terlihat berbeda dari orang-orang di sekitarnya. Orang-orang yang terlihat berbeda ya sering sekali menjadi sasaran perundungan. Biasanya orang-orang yang mungkin memiliki kekurangan ataupun berbeda lah dari orang sekitarnya ini akan sering menjadi korban perundungan dan akan sering menjadi korban perundungan. Hal ini biasanya dikarenakan orang-orang yang iri terhadap penampilannya ya. Yang kedua, terlihat lemah. Seperti yang pernah kita bahas di episode sebelumnya, kebanyakan korban adalah orang-orang yang terlihat lemah. Orang yang terlihat lemah akan sering menjadi sasaran perundungan karena orang-orang yang lemah ini dianggap oleh pelaku adalah orang yang tidak bisa melawan dan orang yang bisa dikendalikan. Yang ketiga, terlihat depresi. Orang-orang yang terlihat depresi ini juga sering menjadi korban perundungan. Hal ini dikarenakan pelaku ini suka melihat korban yang ketakutan, di mana pelaku ini biasanya merundung seseorang untuk mencari kesenangan belaka ya. Yang keempat, memiliki sedikit teman dan juga sulit bersosialisasi. Orang yang memiliki sedikit teman biasanya akan menjadi sasaran perundungan. Hal ini dikarenakan tidak ada orang yang mungkin akan membelanya. Orang yang sulit bersosialisasi juga akan menjadi sasaran perundungan karena orang menganggapnya berbeda. Sehingga orang-orang ini mulai menjauhi sang korban ini, bahkan membuat fitnah ataupun gosip ya, hingga melakukan kekerasan terhadap sang korban. Yang kelima, menderita gangguan perkembangan maupun mental. Orang yang menderita gangguan perkembangan maupun mental juga akan menjadi sasaran perundungan. Menurut penelitian yang diterbitkan oleh jurnal Medicine pada tahun 2019, anak yang berkebutuhan khusus ya seperti disabilitas, mengalami ADHD, autisme, ataupun gangguan-gangguan lainnya rentan menjadi korban perundungan. Setelah tadi kita bahas faktor penyebab dari sang pelaku dan juga sang korban, ternyata ada juga beberapa faktor-faktor penyebab lainnya yang menyebabkan terjadinya perundungan. Yang pertama adalah minimnya perhatian sekolah, pemerintah maupun masyarakat atas kasus perundungan. Seperti yang kita ketahui ya, bahwa memang kasus perundungan itu sangat banyak sekali akhir-akhir ini ya. Hal ini disebabkan oleh minimnya perhatian sekolah. Sekolah ini ya terkesan tidak peduli lah akan adanya perundungan, walaupun ya banyak sekali poster stop bullying yang berkembang yang ada di sekolahan gitu ya. Jadi ini hanya sesuatu sebagai simbolis saja gitu ya, bahwa mereka ini melawan perundungan. Padahal ternyata ya banyak sekali sekolah-sekolah yang tidak peduli dengan perundungan dan bahkan menutup-nutupi kasus perundungan yang ada di sekolah mereka itu sendiri gitu ya. Kurangnya perhatian pemerintah ini juga menjadi salah satu faktor penyebab dari perundungan. Pemerintah ini haruslah membangun suatu aturan ataupun membentuk serta menerbitkan aturan yang memperhatikan perundungan yang terjadi. Begitu juga dari dukungan masyarakat sangat berperan besar bagi kasus perundungan. Sehingga dukungan ataupun kesadaran yang kecil dari masyarakat dapat membuat kasus perundungan ini semakin terjadi gitu ya. Yang kedua adalah kurang ketatnya hukum. Para pelaku ini akan merasa bebas ketika mereka melakukan perundungan. Hal ini dikarenakan kurang ketatnya hukum yang berlaku. Seperti yang kita ketahui bahwa anak-anak pasti hukumannya tidak terlalu berat seperti orang dewasa ya. Orang-orang yang pelaku perundungan yang biasanya melakukan perundungan ini hampir mirip-mirip seperti koruptor gitu ya, yang hukumannya itu ya nggak terlalu berat lah ya, pokoknya gitulah. Pelaku ini akan berlindung di kata di bawah umur, sehingga ya mereka biasa-biasa saja saat melakukan perundungannya. Jadi mereka ini tidak takut sama sekali bahwa mereka akan dihukum dengan berat gitu. Nah, itulah yang menjadi salah satu mindset dari pelaku perundungan ini yang membuat kasus perundungan ini masih marak gitu dunia pada saat ini. Yang ketiga adalah sikap ketidakpedulian orang lain. Para pelaku ini akan terus melakukan perundungan sampai mereka ini benar-benar merasa puas. Bahkan mereka ini akan melakukan perundungan sampai sang korban ini benar-benar down gitu. Orang-orang yang melihat perundungan haruslah peduli dengan apa yang terjadi, yaitu perundungan itu. Jadi ketika ada orang yang mulai peduli tentang perundungan ini, sang pelaku ini mungkin akan merasa ciut gitu ya. Jadi mereka tahu bahwa mereka ini terancam karena ada orang yang peduli terhadap sang korban ini.
Jadi kepedulian itu sangatlah penting bagi seseorang ya. Yang keempat ada lingkungan. Nah, lingkungan di sekitar juga menjadi faktor penyebab terjadinya perundungan. Keadaan lingkungan yang buruk ini ya, keadaan lingkungan sekitar yang buruk akan mempengaruhi sang korban. Maksudnya akan mempengaruhi anak-anak. Korban lingkungan yang buruk ini akan mempengaruhi anak-anak untuk melakukan hal yang buruk juga. Jadi seorang anak itu haruslah berada di dalam lingkungan yang baik agar mereka tidak mengalami hal-hal yang buruk gitu. Karena cenderung ya anak-anak ini akan mengikuti apa yang ada di sekitar mereka. Jadi ketika lingkungan ini buruk, seseorang bisa menjadi buruk ya ketika mereka di masa kecil. Nah, lingkungan yang buruk ini tadi akan membuat anak-anak akan melakukan ataupun terbiasa dengan hal-hal yang buruk ini tadi, di lingkungan yang buruk ini tadi, sehingga akan membawanya ke masa dewasa sehingga menyebabkan kasus-kasus kriminal yang sangat berbahaya yaitu di masa depan. Nah, itulah tadi faktor penyebab terjadinya perundungan. Oleh karena itu, kita haruslah berusaha untuk menekan kasus perundungan dan mencegahnya agar tidak lagi terjadi di dunia ini. Kita harus menaruh perhatian lebih terhadap kasus perundungan yang marak terjadi di Indonesia saat ini. Segitu dulu pembahasan kita tentang faktor penyebab dari perundungan ini. Saya harap dengan episode kali ini kita lebih memperhatikan lagi ya faktor-faktor yang mungkin menyebabkan terjadinya perundungan, dan jangan kita biarkan ya faktor-faktor itu menyebabkan terjadinya perundungan. Begitu dulu pembahasan kita tentang faktor penyebab dari perundungan. Semoga dengan adanya episode ini dapat membantu kita untuk menekan kasus perundungan. Jangan lupa untuk klik tombol like dan juga subscribe-nya. Jangan lupa juga untuk mengirimkan komen di bawah, tentunya dengan kata-kata yang baik agar tidak menyinggung orang lain. Kami harap pemirsa dapat bijak dalam berinternet maupun berkomentar di internet. Kami ucapkan terima kasih pada pemirsa yang telah menonton program ini hingga selesai di episode ini. Jangan lupa untuk tonton program Bullies Never Dies setiap hari Senin pukul 7 malam. Kita akan kembali lagi di minggu depan. Saya Rio Dwi Ananda, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dah.